Bangunan ini kan secara estetika selain dilihat sama penghuni juga dilihat oleh orang lain. Nah, dari area sana ini bisa dilihat bahwa bangunan ini kelihatan lebih citra modern ya di antara bangunan-bangunan lain yang ada di sini. Sangat bagus teman-teman. Udaranya bagus, anginnya sejuk, gini kan. Hai Sobat Mitra, perkenalkan nama saya Prayoga. Di sini saya selaku untuk desain arsitektur dan desain interior. Berhubung kita sedang ada di proyek, kita berada di PT Indoboga yang ada di Gunung Putri. Di sini kita mengerjakan salah satu proyek yang yaitu adalah perkantoran. Nah, perkantoran ini adalah untuk mengelola bagian gudang tersebut. Yuk, mari kita main ke sana. Sobat Mitra, di sini adalah lapangan yang kita kerjakan, lokasinya. Nah, di sebelah kanan ini adalah gudangnya, untuk gudang daripada produksi dari PT Indoboga. Dan proyek kita adalah, ini dia. Ini adalah bangunannya, yaitu McLewis Building. Nah, McLewis Building ini dengan luas tanah kurang lebih 600 meter persegi. Dengan luas bangunannya adalah 960 meter persegi. Bangunannya terdiri dari 4 lantai dengan desain yang modern masa kini. Dari materialnya sendiri, untuk covernya kita menggunakan ACP atau Aluminium Composite Panel. Tentunya sangat menarik bukan? Karena itu adalah bahan-bahan modern yang sekarang sering digunakan untuk bangunan-bangunan tinggi. Yang kedua, di sini yang warna merah adalah mozaik. Mozaik ini terbuat dari kaca. Istimewanya dari kaca ini adalah dia lebih mengkilap dan lebih mudah untuk maintenance-nya. Ayo teman-teman masuk yuk. Nah, kalau untuk dalamnya sendiri, sekarang sudah pemasangan plafon. Nah, plafon ini udah kita lakukan dempul, terus nanti, ini misalkan ada banyak yang jalur-jalur masih terbuka sini untuk media maintenance si bangunannya. Sobat Mitra, nih, ini adalah untuk jalur lift, ruangan liftnya. Kalau bangunan gedung itu lebih dari 3 lantai, bagusnya menggunakan lift. Karena apa? Karena untuk efisiensi jalan kaki itu sangat capek. Nah, coba sini kita masuk. Nah, teman-teman Sobat Mitra, yang kalian harus tahu nih, untuk edukasi teman-teman semua, lift itu adalah bangunan transportasi vertikal nih. Nah, dia itu bergerak terus nih, naik turun. Tentunya akan membuat bangunan akan bergoyang. Nah, di sini ada perkuatan. Kalian tahu, di sini ada baja. Baja di sini bertujuan untuk menahan gerakan vertikal. Jadi bangunan nggak akan goyang-goyang, yang akan mempengaruhi konstruksi ke depannya gitu. Yuk kita naik ke atas. Oke teman-teman. Nah, ini tanggal darurat ya. Semisal kejadian ada lift mati atau mati listrik, kita bisa menggunakan jalur ini. Nah, jalur ini dibuat juga untuk misalkan kita membawa barang-barang yang besar gitu, misalkan kayak seperti interior, nah itu bisa lewat sini. Karena apa? Kalau misalnya lewat lift kan nggak bisa ya teman-teman ya. Yuk naik yuk. Oke Sobat Mitra, kita naik ke sini. Nah, di sini ada ruang yang namanya ruang panel. Ruang panel ini dibikin khusus karena apa? Semua kabel-kabel berada di sini. Misalkan nih ya, kalau kita lihat di rumah tinggal itu, kabel-kabel kalau nggak ditata dengan rapi, itu akan kelihatan berantakan dan kurang bagus gitu kan untuk dilihat mata, terutama kita di gedung. Semua kabel ada di ruang sini nih. Nih, coba teman-teman lihat. Nih. Nah, di sana itu ada ruang shaft. Itu ada di balik ruang panel ini. Nah, ruang shaft ini buat jalur
air bersih, air kotor, maupun air bekas. Oke Sobat Mitra, kalian ngerasa aneh nggak sih ngeliat ini? Nih, ini namanya ACP ya teman-teman ya. Di balik kaca ini ada ACP. Nah, ACP ini selain buat dekoratif juga sebagai penghalang cahaya nih. Terutama kita melihat iklim di area kita ini iklim tropis ya teman-teman ya, yang cenderung panas. Nah, ACP ini selain untuk dekoratif juga sebagai penghalau cahaya matahari teman-teman ya. Mungkin kalau kondisi sekarang belum kelihatan bagus ya, karena rangkanya masih kelihatan, ACP masih kelihatan, jadi jendela juga masih terbuka nih teman-teman nih. Tapi nantinya ini akan di sunblast, ditutup. Lanjut yuk kita naik ke atas teman-teman. Nih. Di sini teman-teman ya. Kalau umumnya era zaman dulu tuh hanya di plester dan di aci. Nah, karena era sekarang lift itu sensitif ya, untuk terkena debu pun akan menjadi masalah. Maka di area sini semua dicat nih teman-teman ya. Full sampai atas ini dicat. Karena apa? Untuk menghindari debu dan kotoran lainnya. Nanti pas ketika instalasi semua akan dipasang sebagaimana mestinya. Ini teman-teman Bapak lagi ngecat untuk cat dasar area di sini, yang masing-masing pinggir semua dicat dasar ya. Nanti kalau setelah cat dasar baru dicat finish. Nah, pengebeng ini dia bagian ngecat untuk eksterior. Karena apa? Kita dibalik lagi di pertama bahwa eksterior ini adalah muka daripada bangunan yang mencitrakan untuk di-view oleh orang lewat maupun penghuninya sendiri nih teman-teman ya. Untuk bangunan kita ini ya sangat strategis, tahu nggak sih? Lihat deh view-nya teman-teman. Oh, make up dulu. Udah ganteng. Putih mah relatif lah. Orang proyek putih mana ada. Bangunan ini kan secara estetika dilihat, selain dilihat sama penghuni juga dilihat oleh orang lain. Nah, dari area sana ini bisa dilihat bahwa bangunan ini kelihatan lebih citra modern ya, di antara bangunan-bangunan lain yang ada di sini nih. Nah, di sini nih fungsinya safety teman-teman. Kita belajar mengenai K3 ya. K3 itu adalah keselamatan, keamanan dalam bekerja. Nah, kalau kita lihat kayak gini teman-teman ya, ada pakunya, ada apanya. Kalau kita nggak pakai helm, resiko banget dong kejedot, ya kan? Makanya kalau saya bilang semua pekerja harus menggunakan helm, tujuannya adalah demi keselamatan mereka. Contoh nih ya, misalkan kita tidak melihat nih, kesundul nih. Coba bayangkan kalau misalkan kesundul ini kenapa aku teman-teman? Oh, repot dong. Kita akan bingung karena apa? Keselamatan kalian sudah tidak terjamin kalau tidak menggunakan alat safety nih teman-teman. Terutama strip-strip seperti ini nih, kalau kena cahaya, itu akan menunjukkan kalau di situ ada orang. Aduh, kedua kali kena. Teman-teman naik yuk. Lihat teman-teman ini lantai terakhir teman-teman. Sorry nih, kita kejadian berkali-kali untuk kejedot ya. Nah, yuk masuk yuk. Kok ada bau kopi ya? Oke. Kalau kita lihat secara keseluruhan nih bangunan ini cenderung sama ya, tipikal atau kita sebut tipikal. Nah, yang membuat beda ruangan ini adalah masing-masing lantai kita bisa memodifikasi sebagaimana rupanya. Karena apa? Bangunan ini dibuat terbuka lebar karena semisal untuk dibuat ruangan-ruangan tinggal kita buat sekat saja nih. Ya kan teman-teman nih, kalian lihat nih. Kelihatan plong. Semisal di sini dibutuhkan sebuah ruangan, tinggal kita pasang kaca, pintu, selesai. Nah, kita belajar mengenai ilmu IPA ya teman-teman ya. Kalau kita di arsitek belajar juga nih. Kaca ini dengan kaca ini memiliki ketebalan berbeda ya teman-teman nih, kalau kalian tahu ya. Nih, untuk kaca ini ketebalan 5 mili teman-teman. Sedangkan ini menggunakan kaca 8 mili. Kenapa? Nih, kita lihat kondisi kita kan lingkungan tropis nih, terutama di Bogor. Bogor sering musim hujan ya teman-teman ya. Apalagi suka angin besar. Kalau misalkan ketebalan kaca ini kurang maksimal,
kalau istilah kita apa ya nyebutnya? Ngegeber. Ngegeber ini nanti akan bergerak, pecah, tes. Nanti akan mencelakakan orang-orang yang di dalamnya. Maka kita gunakan spesifikasi yang maksimal. Di lantai 4 ini spesialnya adalah semakin tinggi bangunannya kan semakin kelihatan view-nya ya teman-teman ya. Tuh lihat tuh. Sangat bagus teman-teman. Udaranya bagus, anginnya sejuk, ini kan. Di ruang sini teman-teman, ini sebagai ruang direksi atau para pimpinan berada. Tentunya direksi harus dapat view yang terbaik dong, karena kan dia pemilik perusahaan nih teman-teman nih. Nah, dengan di sini, dengan view yang maksimal seperti ini, tentunya para direksi, direktur, dan lain-lain akan terasa nyaman nih teman-teman nih. Nih teman-teman. Nah, keterkaitan antara suatu bangunan ini ya, yang kita pelajari adalah dari sini kita bisa melihat langsung para pekerja yang ada di gudang dalam mengerjakan pengiriman barang ya, logistik. Nah, istimewanya di sini adalah jarak antara kantor dengan gudang sangat dekat. Jadi untuk pengontrolan pekerja itu sangat mudah. Yang kedua, ini nih, dalam suatu bangunan yang harus dipikirkan adalah kebisingan. Jangan sampai kebisingan yang ada di gudang itu berpengaruh dalam ruangan ini. Maka daripada itu, ruangan ini dibuat kedap suara. Dibuat rapat, tapi tetap ada ventilasi teman-teman nih. Gitu. Oke teman-teman Sobat Mitra, nah inilah sedikit review dari bangunan yang kita kerjakan, bangunan kantor ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan tentunya pastikan dalam membangun itu memilih kontraktor yang terbaik. See you next time, bye-bye!